perbaikan tahun pemilu Pak. Kebetulan dari Dukcapil atau pemerintah dengan KPU kemarin ada menemukan data 2000 yang sudah meninggal tapi masih masuk di data Pak. Sejauh ini seperti apa Pak? Karena kemarin itu mau dilakukan review kembali terkait dengan data itu. Seperti apa Pak? Ya baik, jadi begini Pak, dalam rangka untuk perbaikan kualitas data pemilih di tahun 2024 nanti, baik Pilpres, Pileg maupun nanti di akhir tahun 2024 adalah pemilu kada serentak. Nah, itu pemerintah Kabupaten Kota Kartanegara dalam hal ini di bawah kepemimpinan Pak Bupati Edi Damansa punya komitmen kuat untuk membantu KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam membuat data pemilih yang berkualitas, di mana di Tenggarai masih banyak pemilih yang sudah meninggal masih masuk di dalam DPT karena tercatat sebagai orang hidup. Nah, sejak Februari KPU sudah menjalankan kegiatan coklit melalui Pantarlih yang kalau tidak salah berakhir di pertengahan Maret kemarin. Itu terdapat sekitar 4.850 jumlah pemilih yang sudah meninggal hasil data coklit. Nah, kemudian data itulah yang disinkronkan dengan Dukcapil untuk bisa diterbitkan akta kematiannya. Karena dengan akta kematian itu punya kekuatan hukum yang tetap, maka pemilu, maksud saya KPU sebagai penyelenggara pemilu bisa menyatakan TMS tidak memenuhi syarat pemilih yang dianggap masih hidup, tapi setelah memiliki akta kematian maka bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Nah, ujungnya nanti DPT itu relatif lebih bersih dari pemilih yang sudah meninggal. Nah, itu artinya pembangunan demokrasi kita sudah lebih baik, sudah ada komitmen kuat untuk membuat data pemilih yang berkualitas. Tapi ternyata data ini bergerak terus, yang tadinya di Tenggarai awalnya 2.500, terus bengkak menjadi 4.850, bahkan terakhir ada tambahan lagi Pak. Jadi sehingga sempat dipublis oleh Komisioner KPU jumlah terakhir dari data coklit itu sekitar 7.889 pemilih yang meninggal. Dan itulah yang kita kerjakan sejak Maret 2023 kemarin untuk dilakukan penerbitan akta kematiannya. Tapi memang banyak kendala. Kendalanya di lapangan. Untuk penerbitan akta kematian dibutuhkan surat keterangan kematian sebagai dasar untuk penerbitan selain kartu keluarga atau KTP dari almarhum atau almarhumah. Nah, ini kita kerjasamakan dengan pihak desa dan kelurahan serta camat untuk membantu percepatan penerbitan surat keterangan kematian berdasarkan data yang diberikan oleh KPU. Sebagian sudah kita proses. Nah, dari data awal 4.850 itu mungkin sekitar 45% sudah terbit aktanya. Nah, ini berjalan terus setiap hari, bahkan di hari libur pun kami tetap bergerak untuk melakukan penyisiran supaya bisa percepatan akta kematian ini lebih cepat lagi. Karena nanti sekitar Juni, 26 Juni itu sudah penetapan DPT. Nah, diharapkan nanti sebelum Juni sebagian besar itu sudah ada akta kematian bagi semua pemilih meninggal yang didata melalui coklit oleh KPU. Demikian gambaran umumnya Pak. Sementara data pemula Pak, mungkin ini anak-anak muda lah, mungkin di bulan ini mau bikin KTP. Apa itu nanti akan masuk di data pemilu juga atau seperti apa Pak? Oh iya, jadi begini, pemutaran data pemilih ini itu banyak faktor. Nah, misalnya kan yang tadi pemilih meninggal itu harus dibersihkan, itu kan akta kematiannya. Dan pemilih pemula yang nanti jatuh tempo di 14 Februari 2023 itu juga kita
arahkan untuk selalu segera melakukan perekaman supaya mereka memiliki identitas, terutama yang sudah wajib KTP umur 17 tahun. Nah, ini kita hitung angkanya hingga 31 Desember 2023 yang mencapai usia 17 itu bisa melakukan perekamannya dari sekarang. Kan sekarang ini ada yang masih 16 tahun tapi belum 17, itu boleh kita rekam dan itu merupakan target, tapi wajib KTP-nya itu yang sudah 17 tahun. Nah, 17 tahun itu wajib rekam untuk memiliki KTP sehingga bisa memiliki hak pilih karena berdasarkan itu. Sebenarnya bukan KTP-nya loh Pak ya, yang prinsip itu adalah perekaman. Begitu dia direkam, maka dia sudah terdata sebagai warga yang masuk wajib KTP dan sudah melakukan perekaman. Outputnya nanti dia memiliki KTP baik itu digital maupun yang KTP fisik atau mungkin surat keterangan ganti apabila belangko KTP itu masih terbatas. Nah, jadi prinsipnya bahasa yang atau diksi yang kita pakai itu adalah wajib rekam KTP, perekaman. Makanya kalau Bapak lihat banyak yang ada perekaman di sini, di dinas, di kecamatan atau di pelayanan publik, bukan. Itu bagian dari upaya percepatan pemuktahiran data pemilih. Kita mendukung pemilu ini supaya lebih baik lagi penyelenggaraannya. Nah, kemudian dari jumlah itu memang ada sekitar 12.000 yang masih belum rekam. Itu sebenarnya target selama tahun 2023. Nah, kita upayakan percepatan jemput bola perekam. Dan selama berapa hari ini, selama habis Lebaran kemarin itu sudah kita lakukan kegiatan jemput bola, perekaman di sekolah-sekolah. Karena kita tahu di sekolah itu banyak siswa yang sudah masuk wajib KTP. Hari ini saja sudah 2 sekolah yang disasar di Loak Hulu kemarin, dan insya Allah hampir setiap ada kesempatan kita jemput bola ke sekolah-sekolah supaya makin banyak warga yang wajib KTP sudah terekam. Iya Pak. Nah, ini batas akhirnya seumpamanya mungkin di bulan Mei ini Pak. Kira-kira seandainya ada perekaman di bulan Juli atau ya Juli lah, itu nggak masuk di data kedepannya atau sekitar, tapi berdasarkan perekaman itu aja. Iya, berdasarkan perekaman. Jadi ini ranahnya kita harus bedakan ya. Kalau Dukcapil penyelenggara pemuktahiran data kependudukan berkelanjutan. Nah, sementara rekan-rekan kita di KPU itu sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Nah, pemilih ini kan bergerak terus. Ada yang nanti usianya 17 pada saat Desember 31, ada yang nanti di hari H, misalnya 14 Februari kan pemilu, baru 17 tahun dan sudah memiliki hak pilih, dan dia harus masuk sebagai pemilih. Nah, itu kita lakukan perekaman juga. Jadi jangan heran setiap hari pemilu, hari H, kita buka kantor biasanya sampai jam 1 batas akhir pemilih. Nah, misalnya seorang anak yang hari itu berulang tahun di 14 Februari 2023, pas hari pemilihannya, dia mau milih nih hari itu. Nah, dia rekam ke kantor. Saat itu juga pada saat dia sudah terdata sebagai orang yang sudah melakukan perekaman, dia punya hak pilih. Itu urusan pemilu, nanti bagaimana diakomodir supaya dia datang ke TPS bisa mendapatkan hak pilih untuk menyalurkan. Ya, cuman kewajiban Dukcapil ya istilahnya mendata bahwa penduduk Kukar ini sudah bisa mempunyai KTP atau wajib mempunyai sekian. Itu kalau masalah untuk data pemilu, dan itu kan urusan KPU Pak yang masuk pada. Kami hanya membantu semaksimal mungkin sesuai arahan Bupati, bantu KPU agar data pemilih untuk pemilu 2024 itu lebih berkualitas. Maksudnya banyak yang terakomodir untuk bisa menyalurkan pilih. Terus Pak, kira-kira ada program apa yang memudahkan masyarakat yang diberikan oleh Dukcapil untuk mungkin mendaftar duluan atau seperti apa Pak? Ada program apa Pak? Ya, jadi gini Pak,
Untuk pemutahiran data penduduk terkait dengan pemenuhan dokumen kependudukan yang diinginkan masyarakat, Dukcapil sekarang sudah membuka layanan baru, sistem layanan baru yang namanya pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa dan kelurahan. Kita sudah bermitra dengan aparat desa dan kelurahan yang disebut dengan petugas narah hubung administrasi kependudukan. Nah, kalau masyarakat dulu kesulitan, misalnya harus datang ke sini dari jauh, mungkin terbentur waktu, biaya, itu sudah kita ciptakan namanya sistem layanan online. Tapi ternyata masyarakat berkilah, kami belum punya gadget yang high-tech, sehingga belum bisa melakukan layanan online. Atau punya smartphone, tapi masih banyak blank spot area di wilayahnya. Nah, akhirnya kami carikan solusinya. Program yang terakhir adalah percepatan pemutakhiran administrasi kependudukan di tingkat desa. Warga cukup datang ke desa, melapor ke aparat melalui petugas narah hubung, kami mau minta bantu penerbitan dokumen apa saja, atau kelahiran dan sebagainya. Maka akan dibantu segera oleh aparat desa. Nah, kemudian program percepatan lainnya adalah jemput bola yang kita masifkan sejak awal tahun sebenarnya. Kemarin saja waktu cuti bersama, kemudian selama Ramadan yang agak kurang sedikit slow lah ya, karena kita khawatir masyarakat pada saat dikumpulkan di bulan Ramadan juga sulit. Nah, ini sekarang kita giatkan lagi. Ya, mudah-mudahan nanti menjelang akhir tahun semua target perekaman itu tercapai yang sebanyak 12.000. Emang kondisi normal seperti itu. Pada prinsipnya Dukcapil itu sebenarnya siap, tapi mengumpulkan orang untuk melakukan perekaman, bahkan mengajak mereka secara mandiri melakukan perekaman di dinas, kemudian perekaman di mall pelayanan publik, dan melakukan perekaman di semua kantor camat terdekat. Boleh. Masalahnya mereka kan harus aktif. Nah, ini sebagian yang tidak aktif kita lakukan koordinasi DPR desa. Kapan yang mau ngumpul, kita terjunin untuk dilakukan perekaman secara massal. Itu salah satu.